Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Ikhwan akhwat, pemirsa Rasil Visual dan juga pendengar radio Silaturahim di mana saja Anda berada, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu di KS. Semoga ikhwan akhwat di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bab solat, adab solat, dan insya Allah bahasan pada kesempatan sore hari ini adalah adab bermakmum. Masih dalam kitab Mausu' Adabil Islam, Mausu' atau Adabil Islamiyah. Ikhwan akhwat, ditunggu pertanyaan Anda di line telepon di 0218451512 dan Iwan Awat juga bisa layangkan pertanyaannya via WhatsApp di 08111999720. Baik Iwan Awat, Ustadz Wahyudi di sore hari ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan membahas adab makmum Ustadz ya. Kemarin kita sudah bahas adab imam dan sholat munfarid. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan adab bermakmum. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar radio Silaturahim yang semoga dimuliakan Allah SWT semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita masih dalam kajian kitab Mausu'atun Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada, dan kita sampai kajian pada halaman 522. Ya, jadi di kitabnya halaman 522. Dan sini dibahas tentang adabul makmum. Jadi adab makmum. Maksudnya adalah cara-cara atau adab-adab yang berkaitan dengan posisi kita sebagai makmum. Kalau pada pertemuan yang lalu posisi kita sebagai imam atau sebagai orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Nah sekarang sebagai makmum bagaimana? Tuh, kita lihat ya. Banyak hal berkaitan dengan ini yang nampaknya masih sedikit dilakukan atau dijalankan oleh kaum muslimin. Misal contoh yang pertama, al-adabul awal, adab yang pertama. Wuqufu ashabiddin wal aqli wasyuyuhi khalfal imam. Jadi yang berdiri di belakang imam itu adalah orang-orang yang paham agama, ya, yaitu ashabiddin, artinya adalah di sini orang yang paham agama, yang sempurna akalnya, artinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpilih, ya,
orang-orang yang memang layak gitu ya untuk berdiri di depan, di belakang imam. Kemudian wasuyuh, orang-orang tua ya, yang sudah berusia, khalfal imam, di belakang imam. Nah, kita lihat di lapangan, artinya di keseharian kita, masih banyak kadang-kadang yang di belakang itu hanya karena misalkan orang yang dihormati, misalkan ya. Mohon maaf ya, ada orang yang dihormati, ini orang dihormati, ya, walaupun sebenarnya dia tidak bisa apa-apa agamanya gitu, sehingga kalau imam salah pun tidak bisa ngoreksi, itu ditempatkan di situ. Atau bahkan kadang-kadang saya beberapa kali sholat di belakang tuh anaknya sendiri, padahal belum dewasa, belum balik, dan baca Al-Qur'annya pun masih belepotan gitu, tapi disimpan di belakang imamnya, karena imamnya itu orang tuanya gitu. Nah, ini hal yang sangat keliru ya, bertentangan dengan sunnah itu. Jadi hendaknya kita perbaiki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah sering disampaikan nih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang Nabi bersabda gini, istawu wala takhtalifu, ya, luruskan dan jangan berselisih, fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati kalian akan berselisih. Liyalini, hendaklah orang-orang menempati posisiku, minkum, di antara kalian, ulul ahlami wan nuha, yaitu orang-orang yang berakal dan orang-orang yang bijak. Artinya dalam hal ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bahwasanya jangan sampai yang lain gitu, mereka lebih layak untuk berada di belakang imam. Nah, termasuk juga orang yang kalau kita masuk ke suatu tempat bertamu gitu, hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita mengambil alih posisi orang tersebut, ya. Jangan karena ingin dapatkan keutamaan lantas di belakang imam langsung, ya, padahal kita tidak dipersilahkan. Nah, hendaknya kita agak ke pinggir, tapi tetap berusaha di sop pertama. Jadi sekali lagi, tentang orang-orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang disebutkan ashabiddin, orang yang paham agama, wal akli, dan orang-orang yang cerdas, sempurna akalnya, wasuyuh, dan orang-orang tua, ya, berdiri di belakang imam. Jangan sampai ini diganti dengan selera kita, jangan sampai ini diganti hanya dengan rasa ewuh pakewuh gitu ya. Nah, akhirnya kita menjadi kacau, tidak melaksanakan sunnah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 852 dan Muslim nomor 707 dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ini hadis-hadis tadi yang berkaitan dengan imam ini sudah juga disebutkan masih dalam kitab ini di halaman 520, ya, tentang Rasulullah SAW menyuruh sholat untuk di belakangnya orang-orang yang berilmu, ya. Ini ada hadis riwayat Muslim nomor 432, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian al-adabus tsani, adab yang kedua, ihsanu iqamatis sufuf, ya. Ihsanu iqamatis sufuf artinya menegakkan shaf dengan baik. Nah, apa maksudnya? Adalah menegakkan shaf dengan baik ini adalah meluruskan dan tidak membiarkan. Jadi seorang imam tidak boleh membiarkan shafnya dalam keadaan berantakan. Nah, kita sebagai makmum pun harus berusaha merapihkan shaf itu, karena Nabi bersabda, ya, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan, ahsinu iqamatas sufufi fis shalah, baguskanlah pengaturan shaf di dalam sholat. Jadi luar biasa. Berkaitan dengan ini,
Juga disebutkan bahwa yang membuat kita sedih, mayoritas kaum muslimin kadang kurang perhatian terhadap masalah shop ini. Sholat aja gitu ya, nggak peduli. Padahal Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran di surah As-Saff ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Saya coba lihat di dalam tafsir ya, di tafsir Ibnu Katsir tentang hal ini, ternyata subhanallah itu. Luar biasa bahwasanya disebutkan bahwa sholat itu adalah merupakan miniatur ya, miniatur dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam perang ya. Bahwa salah satu di antara yang dicintai oleh Allah SWT merapatkan atau merapikan shaf di dalam sholat, kemudian mendirikan sholat malam, dan termasuk berbaris rapi di dalam peperangan. Nah, hal ini untuk bisanya kita rapih dalam peperangan atau dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah kalau seseorang sulit ditertibkan di dalam sholat. Karena tadi miniatur kehidupan itu. Kalau misalkan dalam sholat sudah mudah, maka dalam kehidupan sehari-hari pun akan lebih mudah. Tapi kalau dalam sholat aja susah, apalagi diatur oleh orang-orang yang mungkin secara secara tingkat sosial yang lebih rendah gitu. Ini seringkali menjadi satu alasan untuk tidak melakukannya. Makanya dalam ini Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sainada menyebutkan bahwa terkadang ada orang yang disuruh untuk merapikan shaf sulit luar biasa. Sehingga Rasul menyebutkan tadi, istawu wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Luruskan dan janganlah berselisih di antara kalian, sehingga hati kalian berselisih. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah di antara posisi di belakangku adalah orang yang berakal dan orang yang bijak. Ini adalah merupakan satu perintah yang jelas dari Rasulullah SAW. Maka tidak boleh kita menganggap masalah remeh perkara ini. Nah, kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang cukup panjang ini, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Al-Hakim dengan derajat sahih, disebutkan aqimu sufufa, ya, luruskan shaf, ya. Fa innama tasufuna bisufufil malaikah. Nah, karena sungguhnya kalian bershaf sebagaimana shafnya para malaikat. Wahadu bainal manakib. Nah, dan ratakanlah posisi pundak-pundak kalian. Wasudul khalali, dan tutuplah celah. Tuh. Jadi jangan sampai ada celah antara satu orang dengan orang yang lainnya. Walinu fi aidi ikhwanikum. Tuh. Dan berlaku lembutlah terhadap saudara kalian. Tuh. Wala tadaru furujati lisyaiton. Ya. Dan janganlah kalian meninggalkan celah-celah untuk syaitan. Jadi jangan sampai kita memberi kesempatan setan masuk. Maka rapat ya, bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Kadang lutut pun sampai bersentuhan dengan lutut sahabat yang lain. Nah, kemudian di sini disebutkan waman wasala sofan wasolahullah. Nah, barang siapa yang menyambung sof, maka Allah menyambung hubungannya dengannya. Nah, di sini wasallallahu tabaraka wa ta'ala, ya. Waman qata'a sofan, dan barang siapa yang memutuskan sof, qata'ahullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi ternyata urusan sof ini tidak sederhana. Ya, sampai berhubungan dengan apa? Allah akan menyambungkan, Allah akan memisahkan, itu karena sikap kita terhadap masalah sof sholat. Nah, jadi di antara perkara yang memprihatinkan bagi kita di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, masih banyak di sebagian besar masjid, kebanyakan orang yang sholat tidak peduli untuk menutup celah-celah dan menyambung sof. Bahkan kadang mereka saling menjauh dari teman yang berada di sampingnya. Kalau didekati,
kadang justru malah makin menjauh. Ya. Saya pernah tempel, kok makin menjauh. Gitu. Seolah-olah takut bersentuhan kulit dengan orang lain, atau dia takut pakaiannya kotor gitu, karena bersentuhan dengan pakaian orang lain. Masya Allah, sampai begitu. Nah di sini disinggung ya, pada umumnya katanya, pada umumnya ya, bukan berarti semuanya. Pada umumnya adalah orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan, yang agak sulit diatur dalam masalah ini. Tapi bagi orang kaya sekaya apapun, kalau sudah lunak hatinya kepada tuntunan Allah, tidak ada masalah. Nah, kemudian sebagian lainnya adalah kadang mencukupkan dengan bersentuhan antara ujung pakaian mereka saja. Ya, kalaupun jari bukan aja ujung kelingking aja yang bersentuhan. Ya, jadi merasa cukup dengan itu. Padahal itu masih jauh dari kesempurnaan sop sholat. Nah, kemudian sebutkan adab salis ya, adab yang ketiga taswiyatus sufuf ya. Itu adalah merapihkan sop ya. Seperti apa merapikan sop ini? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di Bukhari nomor 717, di Muslim nomor 436, dari Nu'man disebutkan wa la tusawwunna sufufakum. La tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian merapihkan sop kalian fi sholatikum, di dalam salat kalian. Aw la yukhalifanna Allahu, atau Allah akan menjadikan saling berselisih ya, baina wujuhikum, di antara hati kalian. Jadi Masya Allah, ini ternyata bukan perkara sederhana gitu. Jadi kalau kita tidak mau sop ya susah untuk merapikan masyarakat yang sulit diatur. Sop sholat aja tidak bisa, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini alhamdulillah ya, kalau kita sudah bisa merapikan itu. Jadi kalau kita ingin mengukur sebuah komunitas masyarakat, lihat aja dalam sholatnya ya, lihat aja dalam sholatnya. Dan misalkan kita datang satu tempat sholatnya rapi, insya Allah itu lebih dijamin orang masyarakat di situ lebih sedikit masalahnya dibandingkan dengan orang yang berantakan sholatnya gitu. Karena tadi berkaitan dengan hati ya. Maka disebutkan di sini fayajibu alal musallin ya, maka wajib bagi orang yang sholat al-hirsu ya, ini semangat ala taswiyati sufuf, untuk bersungguh-sungguh merapikan sop ya. Ya, jadi supaya disebutkan di sini supaya merapatkan akdam ya, akdam atau kaki-kaki, kemudian wal manakib, pundak-pundak, wa yasudul farj, dan menutup celah-celah. Nah, jadi ini adalah dari Rasulullah SAW supaya jangan sampai hati kita berpisah. Muslimin mau bersatu, lah sop soal tadi nggak bisa bersatu. Itu makanya di sini saja satu ukuran, satu contoh yang sederhana. Kalau kita sudah bisa merapikan sop sholat, insya Allah lebih mudah ditata ya, lebih mudah ditata, hati kita lebih lembut, lebih mudah diarahkan kalau dalam sop sholat aja bisa diatur gitu. Dibandingkan kita lihat praktek, karena pertama tadi Allah SWT menyebutkan dalam surah As-Saff ayat ke-4, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya untuk terjadinya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna shaffan ya, fisabilis shaffan ini itu diawali dari sop salat. Ya. Dari sop salat dan rajinnya ia salat malam. Maka akan menjadi rapi dalam peperangan, dalam berjihad di jalan Allah, dan akan dimenangkan Allah SWT didasarkan pada hal itu. Nah, kemudian yang keempat ya, al-adabur rabi. Al-adabur rabi. Wassalah sufuf ya, atau waslu sufufi ya, waslu sufufi. Jadi menyambung saf ya. Wajib bagi setiap orang yang sholat itu berusaha menyambungkan safnya. Jadi jangan sampai putus ya. Di sini kan bimakna annahu yajibu 'alal musalli ayyahrusa ala waslis sufuf. Jadi maknanya adalah wajib atas orang yang sholat bersemangat sungguh-sungguh untuk menyambungkan sop. Nah, jadi kalau kelihatan ini ada kosong, kita isi di situ. Ya. Jadi memang masya Allah kalau
berhadapan dengan yang belum paham agak susah, ya kan? Nah, di sini perlu kita kesabaran ya, mengingatkan atau memberikan penjelasan kepada mereka yang belum paham. Nah, dalam ini menyambung sop ini agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda tadi, "Man wasala soffan wasallallahu wasalahullahu wa man qata'a soffan qata'ahullahu azza wa jalla." Jadi man sholat, siapa yang menyambung sopan sof wasolahullahu, maka Allah akan menyambungkannya. Waman qata'a sofan, barang siapa yang memutuskan sof, qata'ahullahu azza wa jalla, maka Allah akan memutuskannya. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya berbagai kebaikan akan terputus daripada seorang yang biasa memutuskan sof salat. Hendaknya setiap muslim tidak memutus sof, karena mayoritas zaman hari ini memang banyak sekarang yang disebutkan fa inna katsiran minan nas fi zamanina tuh. Jadi banyak di antara orang-orang di zaman kita sekarang ini, di samping untuk sulitnya didekati, begitu merapatkan lagi ia malah menjauh, nggak mau bersentuhan gitu ya. Nah, seolah-olah orang tersebut takut tertularkan penyakit gitu, dan sebagainya gitu. Nah, ini tentu dalam hal ini gimana kalau kondisi darurat? Kita tidak bicara tentang darurat, ini bicara tentang kondisi normal ya. Kalau bicara darurat lain lagi posisinya, tapi tentu jangan sampai yang normal didaruratkan. Ya, jadi yang darurat jangan dinormalkan, yang normal pun jangan didaruratkan. Yang normal darurat ada hukumnya masing-masing ya. Maka disebutkan bahwasanya sebuah kesalahan apabila tidak memperhatikan masalah ini, dan ini berbahaya. Dampaknya apa? Dampaknya tadi pada putusnya rahmat Allah ya, kemudian putusnya pertolongan Allah, lalu tidak bisa menghindari perpecahan, terus pertengkaran dan persengketaan. Kenapa? Karena sopnya tidak dirafikan di dalam sholat. Nah, kemudian sahabat-sahabat Nabi seperti Nu'man bin Bashir berkata bahwasanya aku melihat seorang sahabat itu merapatkan bahunya dengan bahu temannya, dan lutut dengan lutut temannya, mata kakinya dengan mata kaki temannya. Nah, jadi ada yang sampai begitu, sampai saking perhatiannya kepada perintah Rasulullah SAW itu sampai demikian. Ya. Nah, kemudian al-adabul khamis, adab yang kelima. Adab yang kelima adalah al-khirsu ala salati fis sufufil ula. Ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan, alias itu semangat ya, semangat yang kuat, atau berusaha untuk mendapatkan sop terdepan di dalam sholat. Nah, karena itu kan fa inna zalika a'dhamu lil ajri. Nah, wa huwa mimma ja'at bihi sunnah. Jadi itu adalah merupakan pahala yang paling besar di sop pertama itu. Kalau kita bisa sop pertama, maka itu yang paling besar. Maka sampai disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil muqaddimah. Ala sufufil muqaddamah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, bersolawat, ala sufufil muqaddamah, pada orang-orang yang sholat di sop terdepan. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berusaha untuk masuk di sop depan. Maka dianjurkan bagi setiap muslim agar sholat pada sop pertama, dan diantara perkara yang bantunya adalah untuk mendapatkan sop pertama itu segera menuju masjid, tidak terlambat. Nah itu. Jadi jangan begini, pinginnya di sop pertama, datangnya terlambat, orang diseret-seret, kamu geser. Nah ini tidak benar juga ya. Jadi hendaknya dia sadar diri, saya ingin jadi orang yang pertama di depan, ya dia harus lebih awal datangnya. Itu jangan sampai masbuk. Nah, masbuk ini kadang-kadang jadi apa istilahnya, kebiasaan. Padahal masbuk itu dalam Islam itu sangat-sangat darurat. Kalau para sahabat itu masbuk itu sangat darurat. Artinya sangat
terpaksa karena satu dan lain hal, ya harus terpaksa masbuk. Komitmennya dalam setiap hal itu tidak masbuk, bahkan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nah, kita kadang-kadang masih juga masbuk dianggap remeh, padahal masbuk itu dikata sabako. Sabako itu artinya mendahului. Ya, sabik orang yang mendahului. Masbuk itu isim maf'ul, adalah orang yang didahului. Orang yang didahului berarti orang kalah. Artinya kalau kita ingin bermental kalah, silakan masbuk terus. Ya, kalau ingin hidupnya kalah terus, silakan masbuk. Tapi kalau ingin menang, ingin jadi seorang sabik, maka dia harus lebih awal ke masjid. Ya. Nah, di antara yang penting ini sering kali diingatkan di sebagian masjid, bahkan pada hari Jumat itu ada orang yang sebenarnya menempati sop di belakang, ya. Padahal di depan itu masih kosong, ya. Di belakang malah dia tidak tahu apa tidak mau gitu ya mendapatkan keutamaan yang luar biasa di sop depan. Dia malah di belakang, kurang paling belakang supaya dia bisa nyender. Masya Allah. Saya pernah itu, bahkan Masya Allah ya, mohon maaf, ketika saya sudah naik mimbar masih ada orang yang ngerokok coba. Tuh. Dengan asik di tempat istirahat. Padahal dia lihat saya naik mimbar. Akhirnya saya tegur langsung dari mimbar. Tuh. Nah ini kan ya, bisa ini akibat keawaman karena tidak tahu. Ada juga yang memang karena lalai. Tahu sebenarnya tapi lalai gitu karena pengaruh seleranya luar biasa, mempengaruhi dirinya sehingga tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian dalam ini Rasulullah SAW memberikan informasi di hadis Bukhari nomor 615, 654 dan Muslim 437. Dia sampaikan begini, lau ya'lamun nas, sekiranya manusia mengetahui ma fin nidai, ya, ma fin nidai dalam keutamaan adzan, ya, keutamaan menggunakan wasofil awal dan menempati sop pertama, summalam yajidu, kemudian tidak akan mendapatkan hal itu illa ayyastahimu, kecuali harus diundi, alaihi atasnya, lastahamu, niscaya akan melakukan undian itu. Sampai begitu. Kalau dia untuk masuk sop pertama itu harus diundi, dia akan ikut undian. Saking apa? Saking inginnya keutamaan di sop pertama. Masya Allah. Inilah Pak Rewan. Jadi kadang-kadang dianggap remeh gitu ya. Nah ini saya berharap betul, mudah-mudahan para pemirsa Rasil Visual, ya, pendengar Rasil Tarhim di mana saja berada, bisa berbagi ilmu dengan hal ini. Diamalkan dulu, kemudian disampaikan kepada yang lain, agar semua umat Islam bersegera untuk memenuhi panggilan sholat. Kenapa? Di Al-Quran itu hanya ada 2 pilihan kalau kita tidak bersegera memenuhi panggilan sholat. Pertama, kita akan masuk kategori orang munafik, seperti disebutkan dalam surah An-Nisa 142. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila berdiri mereka untuk mendirikan sholat, mereka berdiri dalam keadaan lalai, bermalas-malasan, berat sekali untuk sholat itu. Nah kenapa? Yura'unan nasa, karena dia sholat itu hanya untuk dilihat oleh manusia, bukan karena keinginan, keikhlasan dirinya, bukan karena ingin memenuhi perintah Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh manusia. Nah ini orang-orang munafik, sehingga akan berlambat-lambat. Udahlah, yang penting setor muka, mau saya tuh hadir gitu. Nah yang kedua, dalam Al-Quran surah Al-Maidah 58, ketika dipanggilkan sholat, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Apabila kamu seru untuk mendirikan sholat, mereka menjadikan sholat itu senda gurau dan permainan. Kenapa demikian? Zalika bi annahum, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Kaum yang tidak berakal berarti apa? Ya? Yang nggak waras. Jadi kalau kita menganggap menjadikan sendaguran sholat terus gampang, itu menandakan tandanya orang nggak waras. Kata siapa? Allah yang nyebut gitu, yang menciptakan dia, bukan saya, bukan ustadz, bukan. Allah yang menciptakan dirinya, itu yang disebut waras, menyebut dia tidak waras, menyebut dia orang gila, orang tidak berakal tuh. Ya, maka mudah-mudahan betul ya mendengar tuh orang-orang yang biasa seperti ini, ya, sehingga tidak lagi
menyepelekan, tidak lagi nggak remeh pada perintah sholat. Ya. Dari Rasul kan sering dikumandangkan terlampau agung untuk diremehkan, kan gitu. Masya Allah, luar biasa emang sholat itu. Ya. Jadi jangan pernah kita nggak remeh pada permasalahan ini. Surat apa Ustaz tadi apa? Al-Maidah 58. Al-Maidah, baik. Jadi itu surat Al-Maidah 58, orang yang menjadikan senda gurau dan permainan terhadap panggilan sholat, panggilan azan, ya, atau kita tahu waktunya sudah masuk sholat, masuk waktu sholat, tapi kita masih juga asik dengan urusan yang lain, kita akan masuk dalam kategori ini. Disebut oleh Allah SWT orang yang tidak berakal, artinya orang yang tidak waras. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, yang keenam, al-adabus sadis, ya, adab yang keenam, itmamus sofil awal. Nah, jadi menyempurnakan sop pertama. Nah, bagaimana maksudnya menyempurnakan sop pertama? Buat setiap seorang tuh wajib menyempurnakan sop pertama dulu. Jangan membuat sop dulu sebelum sop pertama itu penuh. Dan merapatkannya hingga tidak terdapat satu celah pun yang kosong. Dan kemudian baru beralih pada sop berikutnya. Nabi bersabda, atimus soffal muqaddam summal ladzi yalihi fama kana min naqsin falyakun fis soffil muakhir. Nah, jadi atimus soffal muqaddam, sempurnakan sop yang paling depan. Summal ladzi yalihi la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuka, kami lah yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi ini makanya hendaknya memperbaiki sholatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian al-adabus sabi', adab yang ketujuh. Jadi muqarabatus sufufi ba'duha min ba'd, ya. Jadi mendekatkan sop antara sop yang satu dengan sop yang lainnya. Tuh. Bahwasanya ini adalah termasuk perkara yang urusan yang disebutkan dalam sunnah yang suci, disebutkan dengan wahada mimma atas bihis sunnah mutahharah. Jadi dari yang didatangkan dari sunnah yang suci. Wa mimma yang bagil hirs alaih, maka hendaklah senantiasa semangat sungguh-sungguh dalam hal ini. Ang takuna sufufa qaribah min ba'dihil ba'd. Jadi hendaknya sop yang satu dengan yang lain itu hendaknya didekatkan. Jadi jangan sampai terlalu jauh. Ya, cukup untuk sujud. Jadi jangan sampai sop pertama dengan sop kedua itu terlampau jauh. Jadi cukup untuk sujud, kemudian ada jarak sedikit sehingga kepala tidak nempel ke kakinya gitu. Nah itu. Jadi kalau misalkan ini tegel berarti ya kurang lebih 120-an ya. 120. Ya. Karena kalau sujud yang normal itu sempurna ya lurus, tidak terlampau banyak makan tempat, tapi juga jangan mengkerut. Ya, 80 itu terlalu sempit. Iya, tuh. Jadi 120 itu insya Allah cukup. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa hendaknya satu sama lain itu dibuat kadar yang cukup. Ya, jadi tidak mengganggu orang di depannya dan juga orang yang di belakangnya. Nah, Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta Nasai, Rasu sufufakum wa qaribu bainaha. Nah, rapatkan sop-sop kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan antara sop-sop itu. Ya. Wahadu bil a'naq, ya. Dan ratakanlah posisi pundak-pundak kalian. Jadi artinya kita harus tahu pas lurus gitu ya, kelihatan. Nah, jadi kedekatan sop ini menunjukkan bukti keagungan Islam agar umat Islam itu selalu terikat dengan ikatan yang kuat, ukhuwah Islamiyah. Itu. Nah, yang kita prihatinkan kadang ada yang saling berjauhan satu sama lain, jaraknya yang sangat jauh. Jadi kadang sampai
1,5 meter atau 2 meter bahkan. Nah itu juga yang bertentangan ya dengan sunnah Rasulullah SAW dengan perintah Nabi tadi. Nah baik, saya kira sebentar itu dulu, kita jeda dulu biar rehat dulu, kita cerna dulu ya, masih ada 4 poin lagi. Ya insyaallah. Baik, demikian mudah-mudahan para ikhwan bisa memahaminya, dan kalau ada yang kurang pas jangan segan-segan untuk meluruskan ya. Barakallahu fikum. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sudah mengikuti kajian adab makmum ini, sudah kita dengar ada 7 adab ya. Silakan ikhwan akhwat yang ingin bertanya, layangkan pertanyaan Anda di 021 845 1512 untuk line telepon, dan ikhwan akhwat bisa layangkan pertanyaannya via WhatsApp di 08 111 99972. Masih bersama Radio Silaturahim dan Dasil TV untuk Islam yang satu. Anda menyimak tausiah sore dalam tema adab makmum. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan layangkan pertanyaan Anda di 08111 9997220 dan line telepon di 021 845 1512. Kita masih ada beberapa poin yang ingin disampaikan Ustadz. Tadi sudah ada 7 poin dari adab makmum ini, dan kita akan lanjutkan sebelum kita bahas pertanyaan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat, kita lanjutkan yang sekarang masuk ke adab yang ke-8. Al-adabus samin, adab yang ke-8. Itu mutabi'atul ma'mumina lil imam ya. Jadi artinya bahwasanya makmum itu hendaklah mengikuti imam ya. Jadi ittiba atau muttabi' itu artinya mengikuti imam, tidak mendahului juga tidak membelakangi ya. Makanya kadang ada disebut kalau musabaqah kan mendahului. Kalau misalkan musyarakah menyertai, nggak boleh juga. Yang dibutuhkan adalah mutabi'ah. Ya, mutabi'ah ini adalah mengikuti. Nah, disebutkan di sini fayajibu alal ma'mumin ayat tabi'u. Ya, ayat tabi'ul imam fi jami'i af'alis shalah. Nah, jadi hendaknya makmum itu mengikuti imam dalam semua gerakan salat. Ya. Apabila imam melakukan gerakan dalam salat, hendaklah makmum mengerjakannya sudah imam. Ya. Bukan atabi fi'li min afalis shalah atubi ba'dal imam. Walidzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya dijadikannya imam itu adalah liyu'tamabih, untuk diikuti. Fa idza kabbaro ya, apabila ia bertakbir, fakabbiru, maka hendaklah kalian bertakbir. Wa idza sajada, apabila ia sujud imam itu, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, maka apabila imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla
qa'idan, apabila imam sholat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka kalian semua harus sholat dalam keadaan duduk. Masya Allah. Ini di Masjid Al-Fatah pernah tuh saya ingat, mungkin berapa tahun ya lah, ya lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya pas imamnya sakit gitu ya, tapi imam tetap masih ingin mengimami sholat. Akhirnya tetap imam ke masjid dan imam sholat duduk. Kami semua duduk. Itu sekali-kalinya saya merasakan dulu waktu itu. Masya Allah. Jadi memang ini dalilnya. Apabila imam duduk. Kalau di masa Rasulullah SAW kadang seperti itu dilakukan, ya. Rasul duduk, para sahabat duduk semua. Kadang Rasul duduk, para Abu Bakar berdiri. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian para sahabat semua bermakmum kepada Abu Bakar. Oh. Gitu. Jadi para sahabat tetap berdiri, ya. Makmum yang lain tetap berdiri. Tetap berdiri, yang lain Abu Bakar berdiri, tapi di samping Rasulullah dia. Jadi imamnya kayak 2 orang gitu di depan. Nah, jadi para sahabat lihatnya kepada Abu Bakar dan Abu Bakar melihat gerakan Rasulullah, tapi dalam keadaan berdiri. Nah, itu jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rasul dan Abu Bakar seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau kita menyaksikan hadis ini, innama ju'ilal imam liyu'tama bi, dijadikannya imam itu untuk diikuti. Nah, maka tidak boleh mendahului, juga tidak boleh membelakangi, ya. Tetap musabaqah tidak boleh, musyarakah pun tidak. Musyarakah itu menyertai bareng gitu ya. Imam takbir terus bareng gerakan imam. Nah, ini tidak boleh juga. Harus mutaba'ah mengikuti imam. Jadi faiza kabbaro fakabbiru. Apabila imam takbir, maka takbirlah kalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Jadi jangan begitu imam Allahu akbar dia ikut gerak tangannya. Nah, ntar dulu, sobar dulu gitu. Karena misalkan saya sholat di samping seorang gitu. Begitu imam takbir dia ikut gerak sholat tangannya. Padahal imam belum gitu. Imam belum selesai takbirnya itu. Maka di sini fa iza kabaro fakabiru. Ya, apabila imam takbir Allahu akbar, ya, maka kita pun Allahu akbar. Nah, baru imam kita langsung Allahu akbar. Demikian pula sujud, fa idza sajada fasjudu. Kalau imam mau sujud, lihat dulu sampai keningnya sampai di lantai atau sampai di bumi. Gitu. Jadi jangan imam belum sampai ke tempat sujud dia sudah bergerak. Nah, ini yang bisa merusak itu. Ya, sehingga akhirnya jadi kacau sholat seperti itu. Ya, makanya dalam hal ini, ya, oleh Rasulullah SAW diancam begini. Amma yashalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tuh. Amma yasha, apakah tidak takut? Alladhi yarfa'u ra'sahu, yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi imam belum ruku misalkan nih. Lagi ruku, imam belum sami Allahu liman hamidah, dia sudah angkat kepalanya, gitu ya. Nah, ayyuhawilallahu ra'sahu. Nah, jadi sebelum imam tadi, apabila Allah mengubah kepalanya ra'sa himarin menjadi kepala keledai. Maka kamu tidak takut? Jadi tawaran ya, pertanyaan dari Rasulullah SAW, apa tidak takut orang yang mendahului imam itu nanti akan jadi diganti dengan kepala keledai? Gitu. Masya Allah, ya, nanti ngeri juga kan. Pas di akhirat, kok si fulan kok kepalanya keledai gitu ya. Oh, rupanya dia suka mendahului imam dalam sholatnya. Oh. Jadi hendaknya wajib mengikuti imam ini, melakukan sesuatu dari gerakan sholat setelah imam. Makanya dalam hidup pun seperti itu. Kalau orang yang hidup berjamaah, hidup terpimpin, ya, ada imam, seperti yang di dalam sholat berjamaah, senantiasa rapi hidupnya gitu. Enggak acak-acakan. Tapi kalau tanpa imam, hidup sendirian, ya Masya Allah, ya, seperti orang sholat munfarid gitu. Tidak ada komando, tidak ada yang mengarahkan. Nah, inilah yang harus dipahami di adab yang ke-8. Kemudian yang selanjutnya adab ke-9, al-adabut tasya. Ya, adabut tasya. Yaitu disebutkan adabut tasya insatul ma'mumi inda qiraatil imami. Ya, jadi makmum diam ketika imam membaca Al-Qur'an. Ini, ya, diamnya saat imam baca Al-Qur'an ini
Disebutkan bahwa ini akan memusatkan hati dan pikiran kita. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaklah dengarkan dan perhatikan. Ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka dalam hal ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, idza qara'al imamu fa'ansitu. Apabila imam sedang membaca Al-Qur'an, fa'ansitu, maka diamlah kamu. Makanya dengarkan. Jangan membuat aktivitas lain gitu, ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 404 dari Abu Musa. Ya. Kemudian terdapat juga hadis yang bersangkutan ini dari Anas bin Malik di dalam Bukhari Muslim. Ya, jadi ada yang dari Abu Musa, sanadnya ada yang dari Anas bin Malik. Kemudian yang ke-10 ya, Al-Adabul Ashir, ada hadis adab yang ke-10. At-ta'minu inda faragil imam at-ta'minu inda faragil imam ba'dal Fatihah. Nah, jadi mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang ada banyak perselisihan ya, tetapi kita harus tahu semuanya agar kita tidak salah paham atau tidak saling menyalahkan. Ya. Sebutkan di sini bahwasanya mengucapkan amin ini termasuk yang telah ditetapkan di dalam sunnah. Ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa dalil yang berkaitan dengan ini. Pertama adalah bila imam membaca ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari juz 1 halaman 156 nomor 782. Kalau yang itu. Idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Maka apabila imam mengatakan sampai pada kalimat ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka serempak mau membaca amin. Satu. Nih. Disebutkan sini fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika. Barang siapa yang, karena sungguhnya barang siapa yang bertepatan ucapannya dengan ucapan malaikat, ghufirallahu, maka diampuni bagi dosanya mata qadama min dzambih, yang sebelumnya. Tuh, jadi dosa yang sebelumnya akan diampuni. Satu. Yang kedua, kalimatnya apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Tuh, artinya menunggu imam membaca amin. Jadi tidak spontanitas langsung begitu waladdallin langsung amin, tapi menunggu dulu imam membaca amin. Mana dalilnya? Sahih Bukhari juga. Ini juz 1 halaman 156 nomor hadis 780. Nah, disebutkan dalam hal ini disebutkan gini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza amanal imamu, apabila imam itu amin, fa aminu, maka aminlah kalian. Kan jelas ya. Idza amanal imamu fa aminu, maka apabila imam itu amin, ya, maka aminlah kalian. Nah, kesannya sama. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu, maka barang siapa, karena sungguhnya siapa yang imam aminnya bertepatan dengan ta'minal malaika, dengan aminnya para malaikat, ghufirallahu mata qadama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Kok seperti bertentangan ya? Itu tidak bertentangan. Artinya boleh kedua-duanya. Tetapi kalau misalkan kadang ada yang imam itu kadang mengucapkan amin yang dengan keras, ada yang tidak dengan keras. Gitu. Bahkan ada yang tidak mendengar sama sekali ucapan imam. Ya.
Dan bahkan ada yang tidak membaca amin semuanya. Ayo di mana? Saya pernah ini dalam kalangan madhab Hanafi memang bacaan amin itu tidak dibaca dengan suara keras. Oleh imam. Ya oleh imam, oleh makmum juga Oleh sama. makmum juga. Itu jadi saya sholat ya qadarullah ya di samping waktu di Masjid Muhammad Al-Fatih di Turki itu. Turki. Nah, itu di samping kiri kanan ini kan itu kan sebagian besar itu madhab Hanafi. Sholat pas. Nah, pas begitu amin nggak ada yang nyelongking amin gitu enggak. Tapi sayup-sayup terdengar suara amin dari kiri kanan gitu. Jadi tidak keras lah ya. Ya gitu. Jadi imam pun begitu. Nah itulah. Jadi kalau kita melihat dengan seperti ini, maka jangan sampai hanya karena masalah ini ribut, ya, saling menyalahkan gitu, karena ketidaktahuan kita. Nah, jadi apabila imam baca amin, maka bacalah amin. Ya termasuk mungkin para pemirsa Rasil Visual atau pendengar di Silaturahim yang datang silaturahim ke pesantren Al-Fatah, ini yang dia amalkan, gitu. Jadi imam mesti membacakan amin. Dan suara imam itu terdengar keras oleh makmum, ya. Ini karena ada disebutkan juga dalam hadis yang lainnya. Jadi tadi yang faida amanah fa aminu itu ya hadis Bukhari dan Muslim. Di hadis Bukhari tadi juz 1 halaman 156, di Muslim juz 1 halaman 306. Nomor 410. Ya, 410 dan nomor 72. Kemudian ada imam membaca amin setelah waladdallin dengan suara keras hingga terdengar oleh makmum. Nah, ini hadis dalam Sunan Tirmizi dengan derajat hadis yang sahih juz 2 halaman 27, nomor hadisnya 248. Jadi suara imam terdengar keras oleh makmum gitu. Nah, maka jangan heran kalau suatu saat nanti ya ada yang mendengarkan atau yang melaksanakan hadis-hadis ini. Sebutkan di sini ada lagi Sunan Abu Daud juz 1 halaman 246, ya, sebutkan bahwa karena Rasulullah SAW idza qara'a waladdallin, ya, qala amin, beliau mengatakan amin. Ya. Kalau qalu para sahabat benar, tapi qala yakinan berarti Rasulullah SAW. Idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Nah, dan beliau meninggikan suaranya. Tuh, jadi jelas ya. Nggak usah berantem urusan amin. Masing-masing ada dalil ya. Ya, atas sekalipun yang tidak dikeraskan juga sama Saleh tadi karena memang itu ikhtilaf ya di kalangan para ahli fikih. Kemudian yang ke-11, yang terakhir nih, ke-11 Al-adabul hadi asyar. Muttabi'atul imami inda dukhulis ila shalah. Jadi imam atau mengikuti imam ketika masuk ke dalam sholat. Ya, maksudnya di sini kan bahwa seseorang yang apabila masuk masjid, yakni annahu idza dakhalal insanu ilal masjid, apabila seorang masuk ke masjid wa wajadal imamu ala hali ma'inatin fis shalah, ya. Kemudian ia mendapati imam dalam kondisi sedang salat, kana yajidhu raki'an. Kemudian kaya jidahu raki'an, kemudian dia mendapatkan dalam keadaan ruku, aw sajidan atau dalam keadaan sujud atau nahwu dalik atau dalam keadaan lainnya, falyatba'hu, ya, fil hay'ah. Nah, jadi maksudnya kalau kita menemukan imam dalam kondisi apapun, maka kita ikuti, tidak harus menunggu. Misalkan gitu datang, imam sudah ruku, ya sudah ikut ruku. Kalau begitu imam langsung sujud, sudah langsung sujud. Tidak, imam sedang sujud, dia nunggu berdiri. Nah, ini tidak benar. Ya. Jadi mestinya dia langsung takbir kemudian dia sujud, ya. Langsung sujud mendapati imam apapun dalam kondisinya. Nah, ini didasarkan pada hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ali dan Mu'ad, ya.
Idza ata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian, idza ata ahadukumus shalah, apabila salah di antara kalian mendirikan salat, wal imam, dan mendapatkan imam ala halin, atas sesuatu atau dalam kondisi tertentu, fal yasna, nah hendaklah ia melakukan kama yasnaul imam, sebagaimana dilakukan oleh imam. Jadi jelas satu kesalahan apabila kita masih melakukan, begitu masuk ke masjid sementara imam sedang sujud, maka ia berdiri menunggu imam berdiri gitu ya. Nah, bangkit dari sujudnya, ini tidak pas, tidak sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah, hendaknya kita mengikuti apa adanya imam dalam kondisi apapun, dan itulah pahalanya sampai di situ. Itu jadi jangan disia-siakan ya. Pahalanya yang disia-siakan ya kan. Kan berarti semestinya dia mendapat pahala dari rakaat pertama misalkan, karena dia malah dia nunggu rakaat kedua. Nah, kan sayang, padahal dia dapat pahala gitu. Nah, baik, itu saja, sudah sampai pada 11 poin tentang adab sebagai makmum. Mudah-mudahan ini membuat satu hazanah baru bagi mereka yang belum tahu, dan mengingatkan bagi mereka yang sudah tahu. Demikian. Jazakumullah. Baik, Iwan Awad yang dirahmati Allah, demikian ada 11 poin yang kita simak tadi dari adab makmum. Iwan Awad yang ingin bertanya silakan di 08111 9999720 atau di 0218451512. Baik, berikutnya langsung saja barangkali Pak Ustadz ya. Kita jawab beberapa pertanyaan. Ini kemarin minggu lalu, pekan lalu masih ada yang belum terbacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin mau tanya Pak Ustadz, saya pernah membaca hadis lamanya sholat itu sama dengan lamanya khutbah Jumat. Padahal Rasulullah yang dibaca dalam sholat Jumat biasanya surat Al-A'la dan Ghoshiyah. Kemungkinan ruku dan sujudnya lama dan waktu berdiri. Tetapi saya tidak pernah ketemu di Indonesia. Demikian dari Pak Joko Mursito di Puri Sribedari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lama khutbah dan lama sholat itu tentu kadarnya beda. Ya, seperti halnya disebutkan dalam hadis di dalam Kitabul Jum'ah, di Kitabul Maram itu, di Kitabul Jum'ah ada disebutkan ida tulas sholati rajuli wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhi. Apabila panjang sholat seseorang dan pendek khutbahnya, meringkas khutbahnya, ma'inatun min fiqhi, itu menunjukkan kepahaman dia terhadap Islam. Jadi seorang yang paham terhadap Islam, dia akan memendekkan khutbahnya dan akan memanjangkan sholatnya. Tentu batasan khutbah pendek bukan berarti sependeknya sholat. Jadi tidak dibandingkan dengan sholatnya ya. Ya, hanya yang pasti bahwa sholatnya itu panjang, ukurannya seperti tadi surat Al-A'la, surat dan Al-Ghoshiyah, surat Sabih dan Al-Ghoshiyah, atau surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Itu panjangnya sholat Rasulullah SAW. Khutbahnya Rasulullah SAW pendeknya adalah pertama khutbatul hajah saja itu sudah makan waktu hampir 5 menit. Tentu kalau misalkan dikatakan khutbahnya pendek disesuaikan dengan sholat, nanti gimana? Ntar gak nyampe materinya. Jadi tetap dalam batas yang wajar. Kalau misalkan kalau khutbah Jumat itu secara umum gitu ya di Indonesia, mungkin bisa dipakai dengan waktu setengah jam, itu dari mulai azan sampai selesai sholat. Ya, jadi azan misalkan taruh 5 menit, kemudian khutbah 15 menit, sholatnya 10 menit, itu wajar begitu. Ya, batasan yang wajar. Tapi kalau misalkan gini, khutbahnya 5 menit, sholatnya 20 menit, nah itu jadi kurang seimbang dia nantinya. Atau misalkan sebaliknya, khutbahnya panjang setengah jam, sholatnya cuma 5 menit, nah ini juga tidak seimbang. Betul. Jadi hendaknya kita perhatikan makna kalimat ida tulas sholati rajuli wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhi, bahwa sholat yang panjang dan pendek ada kadarnya, dan khutbah panjang pendek pun ada kadarnya. Gitu. Jadi ukurannya ukuran khutbah, sholat ukuran sholat. Gitu. Betul. Demikian Allah. Jadi dengan ukurannya sendiri-sendiri ya.
Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kapan hasil TV bisa live di FB? Setiap saat bisa disimak dengan mudah kayak yang lain. Makasih. Oh, ini pertanyaan ya, saran aja mungkin nanti Ya. didengar oleh tim kami insya Allah ya. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rustam di Bogor, Pak Ustadz yang kami hormati, mau minta bagi ilmu lagi nih. Soalnya ialah kalau kita masbuk di sholat zuhur atau asar saat imam sudah rakaat ketiga atau keempat sedangkan kita baru masuk, apakah kita tetap harus baca surah setelah Al-Fatihah? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang perintah baca surat itu setelah Fatihah di rakaat 1 dan 2. Oh, Itu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan satu rakaat, iya. hanya rakaat ketiga atau rakaat keempat, begitu kita mau melanjutkan pada rakaat kedua, yang membaca surat. Gitu. Sebagaimana halnya kalau kita sholat berjamaah. Gitu. Jadi tetap pokoknya di rakaat ke-1 dan kedua ya tetap kita membacakan surat. Gitu. Kan imam sudah selesai itu. Maka kita rakaat keduanya melanjutkan baca surat. Gitu. Rakaat ketiganya Fatihah saja. Kalau tidak kebagian sama sekali rakaat, Pak Ustadz. Maksudnya hanya sebatas hanya Misalnya imam sudah atahiyat. nah, kita tetap dapat pahala tapi tidak dapat bilangan rakaat. Oh, tidak dapat. Kita dapat pahala berjamaah tapi tidak dapat pahala bilangan rakaatnya tadi. Segitu-gitunya lah kita dapat pahalanya gitu ya. Tapi kita sudah dapat nilai berjamaah. Iya, iya. Tuh, dengan niatnya kan oleh Allah SWT dicatat tetap makmum niatnya. ya, gitu. Dicatat niatnya, kemudian kita mendapatkan pahala berjamaah. Dan ini hendaknya jangan dibiasakan. Artinya kita harus tetap bersungguh-sungguh untuk mendapatkan takbiratul ihram imam itu pertama. Itu. Jadi usahakan untuk tidak sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Agar tidak masbuk gitu. Kalau misalkan jadi maka sekali lagi masbuk itu jangan menjadi kebiasaan. Masbuk itu dalam kondisi darurat. Nah, kalau masbuk jadi kebiasaan nanti akan jadi mental. Mental masbuk itu berat. Mental masbuk itu dalam segala hal nanti akan seperti itu. Jadi lalai, orangnya itu malas, tidak disiplin karena mentalnya mental masbuk. Nah, ini Tertinggal ya, iya, masbuk itu kan yang dikalahkan, dikalahkan. yang didahului. Itu kalah kan. Ya kalau mentalnya ingin kalah ya silahkan saja. Jadi seumur hidup jadi orang kalah, kan rugi. Betul. Dari hamba Allah di Tangerang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Kang Uri, beberapa waktu lalu saya pernah sholat berjamaah bersama dengan paman dan bibi saya. Waktu itu paman saya keliru atau salah pas pertengahan membaca surat pendek sampai akhirnya diam sebentar. Terus tante saya refleks meneruskan bacaan tadi sedikit tanpa sengaja. Akhirnya diteruskan bacaan dan sholat tadi oleh paman saya dengan benar. Bagaimana dengan sholat kami dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron, hamba Allah. Bacaannya kan? Ya, jadi bacaannya keliru kemudian dibetulkan oleh istrinya yang makmum di belakang. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, dan itu terus jalan, artinya tetap sempurna. Ya, itulah pentingnya di belakang itu orang yang paham agama. Jadi kalau misalkan seorang hafiz Quran di belakang imam, sehingga bisa mengoreksi bacaan imam dan bisa melanjutkan, meluruskan. Imam lupa, dilanjutkan oleh itu kan diingat lagi, maka dibaca lagi lah oleh imam. Gitu. Misalkan ada satu ayat tidak terbaca, langsung aja suara kita keraskan untuk supaya imam mendengar. Maka kemudian imam mengulangnya dan membaca surat tadi. Gitu. Jadi tidak masalah ya oleh suara istri. Ya karena memang sedang berjamaah dengan istrinya kan. Dengan istrinya ya. Betul. Lain kalau misalkan sedang berjamaah di masjid. Ya jangan inisiatif dulu, isi kan di belakang di depan banyak muslimin. Iya. Di depan banyak muslimin. Kalau seseorang sedang sholat, misalnya ini pertanyaan nyambung saja dari ini, Ustaz. Tapi yang bersangkutan tidak sedang sholat, bacaannya salah. Maksudnya gimana? Yang tidak sholat bisa membetulkan atau enggak? Oh gitu. Iya. Yang tidak sholat boleh nggak bacakan bacaan yang sholat gitu ya? Betul. Misalnya mendengar seseorang
dalam sholat misalnya salah tuh bacaannya, yang mendengar bacaan itu tidak sedang sholat dengan boleh. bersangkutan, boleh saja Boleh, ya. nggak masalah. Itu kan demi menyelamatkan orang itu juga. Artinya dalam ini hanya saja dia posisinya bukan sebagai makmumnya kan. Betul. Itu boleh Boleh saja ya. Apalagi makanya di sini harus jadi perhatian bagi seorang imam, jangan sampai kita membaca di saat mengimami sholat yang belum betul-betul hafal. Jadi harus yang mungkin betul lah, mungkin yang lotok gitu ya, sudah hafal betul, baru kita sampaikan di dalam sholat. Tapi kalau misalkan kita masih ragu-ragu, jangan gitu. Ambillah mana yang paling kita hafal, yang kita sudah biasa. Kecuali kalau kita sedang sholat sendiri. Iya. Silakan aja kalau sholat sendiri, bahkan kita sholat malam misalkan pakai mushaf juga boleh. Gitu. Iya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dapat memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya dan menjalankan syariatnya seraya berserah diri kepadanya. Maaf mau tanya Pak Ustadz, sebagai makmum sholat, gerakan sholatnya mengikuti gerakan imam atau komando lisan imam Pak Ustadz? 0812-1295 sekian. Ya, tadi saya sampaikan mengikuti komando lisan imam. Ya, lisan imam, dan imam dalam hal ini juga harus paham terhadap kondisi makmum. Itu karena begini, ada yang misalkan mengikuti komando imam tetapi gerakan imam tidak sesuai dengan komandonya. Contoh misalkan imam sudah takbir Allahu Akbar mau sujud, tapi dia sendiri karena memang sudah sepuh misalkan ya, atau dalam kondisi sakit, belum sampai ke tempat sujud, akhirnya disusul oleh makmum kan. Nah ini juga yang keliru. Saya sudah sering menyaksikan begitu. Sampai saya mengingatkan imamnya, saya mohon maaf, itu tadi hampir sebagian besar makmum ikuti mendahului imam, kan jadi dosa seperti itu. Maka tolonglah kalau bisa ditahan dulu takbirnya, ya. Kalau memang tidak bisa kita cepat-cepat, gitu. Karena ini orangnya uzur gitu ya, uzur. Tahan dulu takbirnya, baru setelah mau sampai ke tempat sujud takbir, sehingga tidak akan disusul oleh makmum. Saya ingatkan begitu aja, karena itu lebih selamat gitu. Karena kan ada ikhtilaf dalam masalah takbir ini. Seperti contoh masalah takbiratul ihram, ada yang Allahu Akbar berbarengan antara gerakan dengan ucapan. Ada yang gerakan dulu Allahu Akbar. Ada yang ucapan dulu Allahu Akbar. Ada yang begitu. Nah, dalam kondisi ini kalau kita sedang jadi imam, kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana supaya makmum itu tidak melakukan pelanggaran karena kesalahan imam. Seperti tadi, imam dalam kondisi sudah uzur, ketika dari berdiri untuk sujud itu lambat, tapi dia takbirnya sedang di atas, belum sampai ke tempat sujud sudah takbir. Akhirnya sebagian besar makmum akan menyusul imam, dan itu berarti melakukan pelanggaran sebagaimana hadis tadi. Kasihan kalau mereka jadi kepala keledai semua kan. Nah itu, jadi di sini harus bijaksana sebagai seorang imam tuh, harus tahu posisi dirinya seperti apa. Oh saya ini kurang uzur, saya tidak mungkin bisa cepat-cepat untuk turun ke tempat sujud, maka hendaknya menahan diri ucapannya. Itu sampai sudah dekat baru diucap takbir. Apa maksudnya apa? Untuk menghindari tadi ancaman Rasulullah SAW. Karena kalau makmum sampai mendahului akibat kesalahan imam, ini kan Masya Allah, imam telah memberikan kesempatan berbuat dosa kepada makmum. Tuh, jadi di sini tanggung jawab imam tuh yang harus diperhatikan. Itu pun dalam keseharian juga sama seperti itu. Baik, jadi imam dituntut untuk bijaksana ya di dalam melihat, makanya kan lihat siapa di belakangnya. Terus dirinya pun harus tahu sadar diri gitu. Saya ini kondisinya sehat, sakit kan. Kalau memang tidak bisa normal, sebaik itulah yang jadi imam. Rasul saja menyerahkan keimaman kepada Abu Bakar karena sedang kondisi sakit kan. Tuh. Maka kenapa siapa kita tidak lebih baik kepada Rasul, kita lebih baik kepada Abu Bakar. Maka janganlah bertahan hanya karena gengsi, misalkan kalau saya menyerahkan pada yang lainnya ditahan, akhirnya terjadi banyak pelanggaran dalam sholatnya. Tuh, gitu. Baik, berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat safar dan ada sholat berjamaah di masjid, sebaiknya mengikuti saja atau bagaimana Pak Ustadz? Sementara kita juga mau
sholat jama karena perjalanan masih jauh. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau kita menemukan sholat sedang ditegakkan, maka sebaiknya kita bergabung kepada yang mukim. Tuh, misalkan kita nih mau sholat duhur, begitu sampai di satu masjid, oh sholat sudah ditegakkan, sholat duhur, ya sudah ikut sholat duhur. Kalau kita mau jamaah ya setelah mereka, bersama mereka. Jadi sholat duhurnya 4 rakaat, nanti kita jamaah qashar asalnya 2 rakaat, bisa begitu. Jadi tetap ikuti yang mukim dulu ya. Ya, diutamakan berjamaahnya kan gitu. Diutamakan berjamaah. Dan kalau kondisi seperti itu memang perintah Rasul begitu. Tidak boleh seorang misalkan masuk masjid bahkan tidak sholat begitu. Nggak boleh. Kalau lihat jamaah harus ikut jamaah. Ini sabar dalam taat nih Ustaz. Iya. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebaiknya bagaimana Pak Ustadz saat sholat berjamaah sudah mulai sementara kita masih sholat sunnah Pak Ustadz? Apakah sebaiknya dibatalkan saja atau bagaimana? Ya, dibatalkan sunnah. Tidak boleh melanjutkan. Kalau qomat sudah ditegakkan, tidak ada sholat lain selain sholat wajib. Gitu. Langsung batalkan aja Pak Langsung Ustadz. batalkan aja. Dan segitulah dapat pahalanya. Insya Satu Allah rakaat tidak mungkin akan sia-sia ya. enggak sia-sia, enggak ada. Walaupun baru takbir Allahu Akbar tiba-tiba qomat udah berhenti. Dia dapat pahala dari takbirnya itu. Masya Allah. Jadi jangan ini ya, jangan kecil hati ya. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmat Jakarta Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya untuk saya sebagai makmum bila mengikuti imam yang terlalu cepat dalam setiap membaca ayat-ayat Quran, juga gerakan dalam sholat sehingga tidak tumak ninah Pak Ustadz? Ya. Apakah tetap mengikuti imam yang tidak tumak ninah tersebut atau memisahkan diri dan munfarid? Syukran Pak Ustadz. Ya, baik. Pertama, memang seringkali dilematis ketika menghadapi hal semacam ini. Saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Gelisah memang ketika ketika imam terlalu cepat. Berasa nggak enak ya. Gimana ini? Orang biasa kita baca aja misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baca Fatihah belum selesai sudah ruku. Waduh. Masya Allah ya. Akhirnya di rakaat kedua kita percepat bacaan Fatihahnya. Nah, tapi baru selesai Fatihah belum nyampe ke surat sudah ruku juga. Masya Allah. Nah, kondisi seperti ini tentu pertama kita punya kewajiban mengingatkan bahwa tumak ninah dalam sholat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan batasan tumak ninah itu adalah sebatas bacaannya benar. Bacaannya benar, walaupun cepat tapi tartil. Sebenarnya. Tapi kalau bacaannya sudah tidak tartil, sudah nggak jelas, ini kedengarannya cuma ujungnya doang. Gitu. Nah kalau seperti itu berarti tidak tartil itu, ya. Nah, maka saya contoh misalkan yang jelas-jelas kehilangan tumaninah itu kalau sholat 7 menit 23 rakaat itu jelas itu tidak bisa dikatakan tumaninah dari berbagai alasan pun tidak bisa. Ya. Nah, jadi kalau misalkan masih dalam batas yang wajar, dia hanya memang cepat, ya. Tapi akhirnya kurang lambat gitulah, kurang tumannya kurang. Sebatas memenuhi persyaratan masih sah sholatnya. Tuh. Tapi kalau sudah memang, waduh nggak bisa ini mau baca tasbih aja nggak bisa, gitu. Baru gitu ya, belum subhanallah. Udah, nah kalau sudah seperti itu, maka lebih baik carilah tempat berjamaah yang kira-kira bisa membuat kita nyaman. Sehingga ibadah kita lebih sempurna di sisi Allah Jalla. Itu. Dengan itu nanti dia pun jadi perhatian nanti. Ini apa yang dengan saya kemampuannya pada pergi gitu ya. Saya pernah begini masalahnya, ada satu pengalaman. Ya saya sholat di belakang seorang imam gitu. Kok cepet banget. Selesai sholat, saya bilang, "Ustaz, kok cepet banget sholatnya?" Nah, emang iya. Iya Ustaz, sholat cepetan tuh. Saya belum selesai Fatihah, Ustaz udah ruku gitu. Nah, tapi apa dia jawab? Oh, antum dengan saya. Kalau dengan senior saya tuh lebih cepat lagi gitu. Lupa ya. Ini mau udahlah, saya nggak lanjutkan. Ini udah nggak bisa kayak gitu. Itu kan artinya dia punya persepsi berbeda, gitu ya. Berbeda makna tumaninah yang seperti apa walau alam shawab gitu ya. Yang jelas kalau tumaninah berdasarkan para ulama madhab, baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali semua sama. Bahwa tumaninah fi shalah itu hukumnya wajib. Sehingga di masa Rasulullah ada sahabat yang sholat di samping beliau tanpa tumaninah disuruh sholat berkali-kali karena tidak sah sholatnya. Gitu. Nah ini kadang-kadang seringkali dianggap remeh permasalahan ini.
Jadi tumaninah dalam sholat ya masya Allah. Tapi kalau tadi memang kesempurnaan atau kekurangan makmum disempurnakan imam, betul. Itu untungnya. Jadi kalau kita bermakmum ya kalau kita bermakmum. Cuman kalau misalkan sampai tingkat kehilangan tumaninah sampai seperti tadi misalkan ya, sampai baca Fatihah aja nggak selesai gitu ya, baca tasbih aja nggak sempet, nah itu sudah melebihi batas yang wajar itu mah. Berarti sudah tidak tumaninah lagi. Gitu. Jadi lebih baik cari saja tempat yang kira-kira bisa membuat kita sholatnya nyaman. Karena ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Gitu. Demikian. bisa jadi mungkin imamnya juga mungkin kurang paham tentang Itu makanya perlu ini. dinasehati, perlu diluruskan. Bila perlu sampaikan hadis itu dari yang hadis riwayat Muslim itu tentang Rasul menyuruh sahabat sampai berkali-kali sholat karena tidak tumaninah. Supaya jadi bahan renungan gitu. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rahmat Pak Ustadz, jika Jakarta, dari Rahmat di Jakarta. Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya untuk saya sebagai makmum? Oh, ini sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai sholat tepat waktu, sangat dilematis buat saya, khususnya yang profesi tukang ojek online. Kadang saat azan tiba saya sedang bawa sewa atau sedang antar barang. Sangatlah tidak nyaman hati saya, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum, dari Sutrisno di Kalideres. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tepat waktu artinya sholat pada waktunya, ala waktiha. Jadi bukan sebelum masuk waktu atau sesudah selesai waktu gitu ya. Iya. Maksud ala waktiha di situ. Nah, adapun awal, Abdulus sholah fi awali waktiha. Ya. Itu keutamaan. Itu keutamaan gitu. Jadi keutamaan. Nah, kalau kita ingin meraih keutamaan sholat di awal waktu dan berjamaah sebagai ojek online atau sebagai yang lain, tentu kita harus mengatur waktu. Yeah. Saatnya waktu sudah dekat ke waktu sholat, maka tidak diaktifkan online-nya, sehingga tidak akan ada order masuk, kan gitu. Yeah. Ini sudah tinggal 10 menit, saya daripada ketinggalan sholat berjamaah, udahlah saya matikan dulu, gitu, supaya saya ikut sholat berjamaah. Insya Allah rizkinya tidak akan hilang, bahkan akan makin diberkahi Allah SWT. Tuh. Jadi itu caranya. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur ya, perkiraan kita misalkan 10 menit nyampe ini. Duhur 15 menit lagi misalkan ya. Nganter. Ternyata qadarullah di perjalanan banyak hambatan sehingga terlambat. Ya. Itu tergantung penumpang. Ya, kalau saya penumpangnya mungkin saya minta sholat dulu bareng gitu. Ya. Nah, kita sholat dengan ayo. Ya alhamdulillah sering gitu ya, tukang itu kadang-kadang juga nanya juga aja, tukang supir Grab itu nanya, Pak udah masuk waktu sholat, gimana mau sholat dulu? Oh alhamdulillah, iya sholat dulu. Nah nikmat tuh seperti itu, masya Allah. Ini saya makanya kita doain ya, makin berkah rezekinya gitu. Amin. Nah, jadi kalau perhatian pada sholat seperti itu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada juga memang penumpang yang udah sholat aja. Nah ini kan saya penumpang Anda. Nah itu lain lagi kan gitu. Seperti itu ya kondisi darurat. Maka di situ tentu kita harus pandai memilah dan memilih. Insyaallah. Demikian. Baik, Pak Sutrisno ya di Kalideres, semoga terjawab pertanyaannya. Dan terakhir Pak Ustadz, ini bisa kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ustadz, saya nanya adab-adab menjadi makmum nih. Harus mengikuti imam di musola dekat rumah saya. Ada beberapa makmum kalau imam kunut mereka tidak angkat tangan kunut. Apakah itu tidak mengikuti imam, Pak Ustadz? Dari Haji Dace Saupudin di Bekasi. Iya. Ya, jadi memang kalau masalah kunut itu kan itu sudah banyak dibicarakan ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat pendapat Imam Ahmad itu, kalau saat imamnya kunut boleh kita kunut untuk mengangkat tangan, walaupun mungkin keseharian kita tidak berkunut gitu. Jadi tidak harus diperuncing urusan itu.
Nah, jangan sampai akhirnya hanya karena masalah kunut jadi tidak sampai tegur sapa, tidak mengucapkan salam, ya bahkan akhirnya nggak mau sholat berjamaahnya, saya mau dengar kunut, nggak mau di situ mau kunut gitu ya. Atau sebaliknya orang yang tidak kunut, orang yang biasa kunut ke masjid yang dekat biasa kunut, akhirnya dia sampai eh, menunggu lama gitu, imamnya sudah sujud dia masih kunut. Nah itu juga tidak dibenarkan seperti itu. Jadi hendaknya memahami dengan baik. Ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bersama murid-muridnya datang ke rumah Imam Maliki, gurunya, nah, suruh mengimami sholat subuh. Maka muridnya mengira Imam Syafi'i akan berkunut, tapi ternyata Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Ketika ditanya kenapa, saya menghormati guru saya yang Imam Maliki. Nah, jadi artinya dalam ini betapa orang-orang berilmu itu saling menghargai demikian. Jadi mau kunut subuh silakan, tidak kunut subuh juga silakan. Mana yang lebih kita yakini itu kita amalkan. Tapi jangan sampai hanya karena perbedaan masalah ini sehingga timbul keretakan ukhuwah di antara kaum muslimin. Demikian. Jadi ikuti saja ya. Demikian barangkali Pak Ustadz ya. Kita sudah di penghujung waktu ya. Silakan Ustadz untuk disimpan. Ya, alhamdulillah ikhwan fillah rahimakumullah, 62 poin tentang adab sholat sudah selesai. Ya. Jadi dari berarti 6 kali pertemuan. Iya. Ya, 6 kali pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berharap semoga Allah memperbaiki sholat kita baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena baik dan buruknya sholat kita akan sangat mempengaruhi datangnya rizki Allah kepada kita. Baik rizki dalam pengertian fisik ataupun non fisik, baik dalam bentuk materi ataupun imateri ataupun yang bukan materi. Rizki seperti pemahaman, kesehatan, ya, kenyamanan dan sebagainya, itu semua rizki dari Allah. Istri yang solihah, anak yang solih dan solihah itu juga rizki dari Allah. Kesehatan juga adalah merupakan rizki. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kita berusaha memperbaiki sholat kita disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita memperbaiki niat kita agar semata-mata ikhlas karena Allah, maka insya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita dan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini berkait dengan tema adab makmum. Semoga menjadi ilmu bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah untuk pekan depan kita akan membahas tema yang lainnya Pak Ustadz ya. Jadi adab sholat ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbacakan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terbacakan cukup mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.